kita harus membongkar algoritma YouTube untuk menambahkan subscriber dan viewers di video kita. Saya menyesal karena itu konten reupload. Jadi untuk YouTuber pemula, jangan sekali-sekali kita menyomot konten orang lain. Saya akan tunjukkan konten apa aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelip. Kembali lagi bersama Repot Sibuk. Seperti yang kita ketahui, menjadi konten kreator itu sangat sulit. Kita harus membongkar algoritma YouTube untuk menambahkan subscriber dan viewers di video kita. Jika semua itu sudah tercapai dan bisa berpenghasilan di YouTube. Namun melewati itu semua tidak segampang itu. Kita harus bermodal, kita harus kreatif, kita harus meluangkan waktu. Banyak yang harus kita keluarkan, tidak dalam segi modal saja. Jadi saya akan cerita sedikit. 1 bulan yang lalu channel saya meledak. Viewers dari video saya 50.000 penayangan dan jam tayang 15.000 jam tayang. Namun saya sangat menyesali itu. Kenapa saya menyesal? Bukannya bagus, viewersnya naik, penontonnya naik, jam tayangnya naik, subscribernya naik. Saya menyesal karena itu konten reupload. Jadi untuk YouTuber pemula, jangan sekali-sekali kita menyomot konten orang lain. Kalau kita tidak sekreatif mungkin. Penilaian YouTube adalah supaya kita kreatif menjadi konten kreator di platform YouTube itu sendiri. Jadi 1 bulan yang lalu saya mengajukan monetisasi, itu saya ditolak oleh YouTube mentah-mentah dengan alasan konten berulang. Dari situ saya sadar, saya mengganti tema channel. Saya sudah 3 kali ganti tema channel, dan mudah-mudahan ini tema channel yang terakhir saya jalankan. Dan mudah-mudahan ini jalan terbaik bagi saya. Dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Saya akan tunjukkan konten apa aja sih yang disetujui YouTube dan konten apa aja sih yang tidak disetujui oleh YouTube. Simak videonya. Oke guys, di sini saya akan memperlihatkan pengajuan saya ditolak monetisasi oleh YouTube dengan alasan konten berulang. Halo Repot Sibuk, terima kasih telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan program partner YouTube. Kami telah dengan cermat meninjau channel Anda, Repot Sibuk. Sayang sekali kami lihat channel Anda belum memenuhi kebijakan monetisasi channel YouTube, sehingga kami tidak dapat menyetujui permohonan Anda. Kali ini, jangan khawatir, tidak ada yang berubah untuk channel Anda. Hanya saja Anda belum dapat melakukan monetisasi saat ini. Yang dapat Anda lakukan, buka halaman penghasilan di studio untuk membaca selengkapnya tentang kebijakan tentu yang menjadi masalah dan pelajari selengkapnya berikutnya. Hal-hal lain perlu diketahui. Anda masih memiliki akses ke fitur. Pokoknya ini masih ya guys. Langsung saja kita ke YouTube studionya guys. Nah, di sini guys, channel Anda saat ini tidak dapat memperoleh penghasilan. Apa yang terjadi? Setelah meninjau channel Anda menggunakan kombinasi sistem otomatis dan petugas peninjau, kami telah menemukan bahwa channel tersebut tidak memenuhi syarat kebijakan monetisasi channel YouTube. Ini apa artinya guys? Ini dia meninjau secara manual ya guys, bukan secara sistem. Jadi ada petugas yang dipercaya oleh YouTube untuk meninjau channel kita saat mengajukan monetisasi. Apa saja sih konten yang dapat dimonetisasi dan tidak dapat dimonetisasi? Ini konten yang digunakan ulang. Kita klik ya guys.
Nah, di sini guys, di sini poinnya. Konten yang digunakan ulang, konten ini bukan kreasi orisinil. Jadi bukan kreasi orisinil dalam arti kita menjiplak video orang lain, guys. Video kreasi orisinil dari channel ini dan mungkin diambil dari sumber lain ya guys, menjiplak konten orang untuk digunakan ulang tanpa menambahkan komentar baru yang signifikan. Jadi begini loh guys, jadi misalnya 50% misalnya 50% komentar kita atau video kita, 50% lagi atau 30% lagi video orang lain. Boleh kita menjiplak asal dimodifikasi secara signifikan. Jadi secara dari 100% konten orang lain 30, konten kita itu 70%, begitu. Modifikasi substantif atau nilai edukasi atau hiburan yang signifikan, begitu guys. Nih, konten yang dianjurkan, contoh konten yang dianggap layak untuk monetisasi. Revisi yang ditambahi bumbu humor. Jadi konten orang lain yang kita tambahi, kita edit, tambahi humor maksudnya komedi atau apa, atau analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Jadi kita edit analisis yang bukan karya kita, guys. Nah, yang kedua, klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Jadi seperti banyak YouTuber itu membuat konten reaction. Nah, itu sangat dibolehkan guys. Tapi reactionnya harus 70-30 guys. Jadi konten orang lain 30%, konten kita 70%, begitu guys. Nah, di sini yang ketiga, adegan suatu film yang dialog atau sulih suaranya telah Anda ubah. Jadi misalkan kita menyomot film orang lain gitu, konten orang lain berbentuk film, jadi kita harus rubah suaranya guys. Suaranya harus dirubah secara signifikan, maksudnya secara 100% lah kita rubah suaranya. Nah, yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat, cuplikan ulangan suatu pertandingan olahraga seperti bola guys, apapun olahraga jenisnya, di mana Anda menjelaskan tindakan yang dilakukan salah satu pemain yang mengakibatkan kemenangan atau kekalahan. Jadi ini seperti komentator ya guys. Jadi kita lagi menayangin video reupload kita, tapi kita edit jadi komentator, kita sebagai komentator begitu, atau kita sambil menayangkan video, sambil ngedit video, sambil kita ngomong, komentator lah intinya itu guys. Yang kelima, video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Nah, video reaksi itu guys sangat dianjurkan atau dibolehkan sama pihak YouTube ya guys. Hasil edit rekaman video karya kreator lain yang telah Anda tambahi jalan cerita atau komentar. Nah, begitulah guys. Jadi kita harus tambahin video-video orang itu dengan bumbu atau kreasi kita sendiri guys. Apa aja yang dilarang sama YouTube? Contoh konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi. Video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Jadi video singkat kita ambil dari situs media lain, kita kompilasi dengan video kita, terus kita tidak ngomong apa-apa, mentah-mentah begitu saja, itu tidak boleh guys. Kedua, koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Jadi kita nggak boleh guys mengupload video berbentuk musik atau mengupload video musik lah begitu, walaupun sudah dapat izin dari artis. Itu sangat sulit untuk dimonetisasi. Nah, yang ketiga, klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Nah, jadinya diedit mentah-mentah ya guys.
Jadi nggak boleh itu guys. Jadi klip-klipnya menampilkan berbagai momen gitu loh. Nah, terus dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit ataupun tanpa narasi. Jadi tanpa narasi kita, tanpa editan kita itu tidak akan bisa dimonetisasi sama YouTube. Keempat, konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Jadi konten yang sudah banyak diupload berkali-kali oleh kreator lain, kita nggak boleh comot itu guys, karena udah banyak sekali itu video di YouTube begitu. Jadi nggak boleh, nggak layak dimonetisasi. Nah, yang terakhir, promosi konten orang lain. Jadi kita nggak boleh promosi orang lain guys ya, promosi konten orang lain dalam bentuk di video kita nggak boleh, kecuali sudah monetisasi atau sudah endorse, tapi dengan cara yang lain lah, agar tidak ketahuan kita mengiklankan atau mempromosikan video orang lain gitu atau channel orang lain. Meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka guys, jadi nggak boleh guys, walaupun kita dapat endorse dari channel lain buat naikin channel dia, kita itu tidak boleh guys. Tapi dengan sepintar-pintar kita aja guys, supaya bisa dimonetisasi. Oke, itulah konten yang disetujui oleh YouTube dan konten yang tidak disetujui oleh YouTube. Sebetulnya sangat sederhana. Jika kita mau menaikkan subscriber, dari pengalaman saya, itu mengupload video short. Algoritma video short sekarang lebih mudah dibandingkan algoritma video panjang di platform YouTube. Karena apa? Karena algoritma video short itu dipermudah sama YouTube, karena YouTube tidak mau kalah saing oleh platform-platform lainnya seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Jadi sistem algoritma YouTube video short itu kemungkinan bagi kita YouTuber pemula bakal cepet naik subscribernya, tapi nggak terhitung waktu jam tonton atau jam tayangnya, hanya subscriber saja. Dan itu pun 10 juta penayangan baru kita bisa dimonetisasi tanpa ada jam tayang, karena short itu tidak terbaca jam tayang. Jadilah diri sendiri tanpa menjiplak orang lain. Jadilah diri sendiri tanpa mengcopy. Lebih indah itu jadilah pencipta, bukan penjiplak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih yang sudah support channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah like, yang share channel saya. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.